Syariat tanpa hakikat tak akan kemana-mana, tak akan ke langit, tak akan berefek apa-apa. Sholat ribuan tahun dengan syariat tanpa hakikat, ia tak merubah apa-apa. Karena sesuatu itu menimbulkan perubahan itu kalau sampai pada yang dituju. Kalau di tempat saja namanya, tidakkah ada perubahan? Karena pengajarannya hakikat itu tersembunyi, yaitu warasatul anbiya, warisannya para nabi, makanya pewarisnya juga tidakkah membutuhkan murid atau diperintahkan mengajarkan. Tidak mencari murid atau pengikut. Beda dengan syariat, kalau syariat itu wajib diajarkan kepada semua orang Islam. Makanya ilmu hakikat itu diajarkan dari guru ke murid. Teorinya tidakkah bisa dicari di buku-buku atau di sembarang tempat. Kalau dalam Toreko 10% itu ilmu teori menjalankan amaliyah dan yang 90%-nya ilham. Karena di dalamnya ilham, maka proses pembelajarannya dengan disambungkan sanad silsilah keilmuan kepada guru-guru sebelumnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke malaikat Jibril alaihi salam, sampai ke Allah Ta'ala. Sambungan ini yang akan menjaga keilmuan atau ilham itu mengalir ke kita terlindung di bawah sambungan guru-guru lewat bayat atau ikatan sumpah. Ikatan sumpah inilah yang akan menjaga keilmuan itu murni tidak disusupi oleh iblis jin dan setan siluman. Jadi ilmu terjaga sampai ke kita sebagai penerima ilmu itu. Selama murid dalam ketaatan pada guru, maka ilmu itu akan murni tidak disusupi iblis. Tapi ketika murid itu telah tak taat lagi pada guru, maka keilmuan itu hampir dipastikan akan disusupi iblis. Taat kepada guru itu bukan memandang jasad wadatnya guru, tapi memandang guru sebagai wasilah penyambung kepada guru. Sebelumnya dan sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke malaikat Jibril alaihi salam, sampai kepada Allah Ta'ala. Mentaati guru maka itu sama saja dengan taat kepada semua guru silsilah dan kepada Rasulullah dan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, tidak taat pada guru berarti tidak taat pada guru sebelumnya. Lalu bagaimana kalau kita menyambung sendiri dengan mengirim fatihah wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lagi, saya contohkan dengan PLN. Bagaimana kalau kita menyambung sendiri? Diam-diam menyambung sendiri? Itu, kalau tidak salah namanya mencuri listrik, dan oleh negara akan didenda dan dikenai hukuman kurungan penjara. Loh kan? Kita kirim fatihah itu sebagai syukur kita bersyukur kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, malaikat, karena telah membawa hidayah iman Islam kepada kita. Walau dalam hal zikir, kelihatannya sepele, wong zikir saja kok repot, asal zikir saja, ya ndak bisa seperti itu, sebab itu berhubungan dengan ruhani, ruh kita, pintu penghubung antara manusia dengan Allah, sang pemberi power dan kekuatan. Jika salah, bukan saja bisa menjadikan kita tidak mendapat manfaat apa-apa, malah kalau salah sambung bisa-bisa bukan menyambung kepada Allah, tapi nyambungnya malah kepada syaitan. Ya orang kayak bikin sambungan paralel saja, di samping harus benar sambungannya, juga harus tepat dan benar arah yang disambungkan. Maunya nyambung ke sumur, malah keliru nyambungnya ke sepiteng penyimpan tinja. Pas dinyalakan sanyo, kok yang keluar tinja, makin lama dinyalakan, akan makin banyak tinja yang keluar. Kalau nggak dibetulkan jelas, di samping tak bermanfaat, malah akan bikin bau, juga ndak akan bersih mandi dengan tinja walau mandinya 100 tahun, dan dengan tinja setangki mobil tiap hari. Artinya, jika salah sambungnya, ndak benar caranya, bukan malah bermanfaat, tapi malah akan makin memperburuk diri. Harusnya zikir itu menjadikan diri tenang, kan malah jadi pemarah, dikuasai jin, semua jalur hidup gagal, dan hidup makin sengsara. Ya, bagaimana tidak sengsara? Seperti kereta tak lewat jalur kereta, malah lewat atas gunung, nyebur sungai, berenang di laut, masuk tanah, bukannya akan sampai tujuan malah mati tergencet bumi.